Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini materi belajar kita adalah mengubah persen ke pecahan biasa atau pecahan campuran. Masih bersama Bu Asih ya. Ayo kita pelajari bersama. Perhatikan anak-anak, di sini ada catatan. Apa saja untuk hal-hal pentingnya di sini? Catatan isinya hal-hal penting ya. Yang pertama di sini persen, ini adalah logo dari persen. Persen sama dengan per 100 ya. Jadi per 100 disingkat dengan persen. Ini simbol dari persen. Yang kedua, supaya nanti lebih mudah, di sini Bu Asih buat perumpamaan jika kurang dari 100 maka tidak ada induknya. Induknya yang seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, jika lebih dari 100 maka ada induknya. Seperti apa praktiknya? Nanti dicontoh ya. Kemudian yang keempat, bagi pembilang dan penyebut sampai yang paling kecil. Jadi nanti pembilang dan penyebutnya itu dibagi sampai yang paling kecil atau sampai yang paling sederhana. Kita simak bersama contohnya, contoh soalnya, supaya kalian lebih paham. Nah, barangkali ada di antara kalian yang masih belum hafal pembagian bilangan 100 ya. Nanti ini sangat bermanfaat dalam kalian mengerjakan. Ini ada 100 dibagi 100 sama dengan 1. 100 bagi 50 sama dengan 2. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 100 dibagi 20 sama dengan 5 dan seterusnya. Ini bisa kalian simak di sini. Contoh 1, 20% jika diubah ke pecahan biasa. 20%. Ingat tadi apa yang dimaksud dengan persen? Persen adalah per 100. Nah, ditulis dulu ini 20. Ditulis di sini juga 20 sama ini. Nah, kemudian per apa tadi persen? Per 100, tepat sekali. Jadi 20 per 100, 20%. Nah, di sini kemudian kalian bagi ya anak-anak. Dibagi dengan bilangan berapa di sini yang bisa untuk membagi 20 dan 100. Ya, ternyata dua-duanya bisa dibagi dengan 20. Di sini dilihat ya, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Di sini 20 dibagi 20 sama dengan 1, tepat. Kemudian per 100 dibagi 20 sama dengan berapa? 5. Hebat. Jadi jawabannya 1 per 5. Kalau kalian bingung, ya Bu, bagaimana caranya? Kok langsung dibagi 20? Barangkali ada yang belum hafal pembagian ya. Bu Asih kasih cara yang kedua. Boleh juga menggunakan cara seperti ini. 20% tadi berarti 20 per 100. Nah, ini 20% berarti 20 per 100. Kemudian dibagi. Kalau kalian bingung tidak bisa langsung dibagi 20, Bu, saya dibagi 5 dulu. Boleh-boleh saja, silakan. Boleh dibagi 5 dan 5. Catatannya, syaratnya ini antara bilangan atas dan bawah pembaginya harus sama. Pembaginya antara yang atas dan bawah harus bilangan yang sama. 20 dibagi 5 sama dengan 4, tepat. Kemudian per 100 dibagi 5, cari di sini. 100 dibagi 5 sama dengan berapa? 20. Di sini jawabannya 4 per 20.
Ini masih besar ya anak-anak, masih bisa dibagi lagi. Jadi harus dibagi lagi sampai yang paling kecil, sampai yang paling sederhana. Dibagi berapa? 4 dan 20. Bilangan berapa yang bisa membagi antara 4 dan 20? Tepat sekali, dibagi 4 ya. 4, kemudian yang bawah harus sama. Dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4. Jadi kalau bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya akan 1. Betul, 1 per 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, demikian ini contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi. Contoh yang kedua, 60%. 60% dari persen sama dengan apa tadi persen? Ya, persen adalah per 100. Jadi di sini ditulis sama ya, 60 per persen sama dengan per 100. Kemudian langkah selanjutnya, karena di sini ada sama-sama 0, supaya lebih gampang ya, bisa dicoret nolnya ya. Ini dicoret artinya dibagi 10, dicoret 1 ya. Coret 1, coret 1. Nah, sisanya tinggal berapa? 6 per 10. Jadi 6 per 10 harus dikecilkan lagi, harus disederhanakan lagi. Bilangan berapa yang bisa untuk membagi 6 dan juga 10? Ya, bilangan 2. Betul. Jadi masing-masing dibagi 2, dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa hasilnya? 6 dibagi 2, 3. Tepat. Kemudian per 10 dibagi 2. Berapa hasilnya? 5. Jadi 60% sama dengan 3 per 5. Contoh yang ketiga, berapa soalnya? 75% sama dengan titik-titik ya. Coba kita lihat. Di sini hanya terdiri dari bilangan pecahan, berarti ini namanya pecahan biasa. 75% sama dengan 75 per 100. Nah, kemudian dikecilkan. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Dibagi dengan berapa? Oh iya ya, dibagi dengan 25. Karena pembilangnya dibagi 25, maka penyebutnya juga dibagi dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3, betul. Kemudian per 100 dibagi 25. Berapa hasilnya? Tepat sekali, 4 ya. Jadi 75% itu sama dengan 3 per 4. Nilainya sama antara 75% dan juga 3 per 4. Ini juga namanya pecahan biasa. Contoh yang keempat, 130. Perhatikan, ini di atas 100 ya. Ini tadi kurang dari 100, tidak ada induknya, tidak ada. Di sini ada, biasanya kalau ada induknya di sini ada bilangannya. 130 sama dengan, perhatikan, ini Bu Asi pakai cara yang mudah ya. Jadi 100-nya tidak usah ditaruh atas, tapi langsung jadi induk di sini ya. 100-nya langsung jadi induk. Jadi karena 100, maka induknya 1. Kalau 200 berarti induknya 2. Kalau 300 berarti induknya 3 meter. Kemudian sisanya adalah 30. Ditulis di sini 30 per persen berarti per 100. Nah, ingat seperti contoh yang di atas ya anak-anak. Di sini ada nolnya, silakan dicoret nolnya. Coret, coret. Jangan lupa nyoretnya itu harus satu arah ya.
nyeretnya harus satu arah. Kalau miringnya ke kanan, ini yang ini juga ke kanan. Kalau yang atas dicoret 1, yang bawah juga dicoret 1, jangan dicoret dua-duanya. Jadi harus sama, atas dicoret 1, bawah dicoret 1. Kemudian setelah dia tinggal berapa? Nah, tadi 3 ya, tinggal 3, ditulis 3. Kemudian per sisanya 10. Nah, jangan lupa di sini ada induknya. 1, 3 per 10. Jadi tadi yang atas, jika bilangannya kurang dari 100%, ini kan kurang dari 100 ya. Hasilnya di sini tidak ada induknya. Tapi kalau lebih dari 100, di sini ada induknya. Kalau 100 induknya 1. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Perhatikan di sini contoh yang kelima. 145% sama dengan, jangan lupa di sini ada apanya? Ada induknya ya. Berapa induknya? 1, karena 100 ya. Jadi induknya adalah 1. Sisanya 45 per persen sama dengan per 100. Betul sekali. Kemudian kita kecilkan, kita sederhanakan, dibagi dengan bilangan berapa yang sama, yang bisa untuk bagi 45 dan juga 100. Ya, dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 harus sama atas dan bawah. Sama dengan, jangan lupa induknya adalah 1. Di sini 1. 45 dibagi 5, hasilnya 9, betul sekali. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Berarti 145% adalah 19 per 20. Ada induknya 1 di sini. Contoh yang ke-6. 280% sama dengan, di sini 200, berarti induknya berapa? 2, betul. Sisanya adalah 80 per persen sama dengan per 100. Berarti 2 80 per 100. Kemudian dibagi. Nah, kita coret di sini ya. Karena ada nolnya supaya lebih mudah. Coretnya jangan lupa satu arah. Kalau miring kanan semuanya ke kanan. Dan tinggal berapa di sini? 8 per 10. Kemudian kalian bagi berapa? Bagi 2, bagi 2. 8 dibagi 2 berapa hasilnya? 8 dibagi 2. Jangan lupa ya, di sini induknya dulu ditulis. Induknya 2, ditulis 2. 8 dibagi 2 4. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 280% sama dengan 24 per 5. Contoh nomor 7. Contoh terakhir ya, sudah banyak contohnya. Insya Allah kamu sudah paham. Satu lagi, wah induknya banyak ya. Di sini 370%, berarti induknya berapa? Iya, induknya adalah 3. Karena apa? 300. Kemudian 70 per 100. Nah, di sini ada nolnya, diapakan? Dicoret, betul. Dicoret. Sama dengan, karena ini sudah nggak bisa dibagi lagi. 7 dan 10 sudah sederhana, sudah kecil. Berarti sudah jawabannya ya. Ini 3 sama dengan 3, kemudian 7 per 10. 3, 7 per 10. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 370% sama dengan 37 per 10. Perhatikan di sini ada latihan soal. Perintahnya silakan dibaca. Ubahlah persen di bawah ini ke dalam pecahan biasa atau campuran. Maksudnya di sini biasa atau campuran
Kalau kurang dari 100 berarti ketemunya nanti pecahan biasa ya, tidak ada induknya. Nah, kalau pecahan campuran itu yang persennya di atas 100. Nanti pasti ada induknya. Itu namanya pecahan campuran. Perhatikan di sini soalnya ini nomor 1 pasangannya. Nomor 2 pasangannya ini. Nomor 3, nomor 4 putih sama putih ya. Nomor 5 orange sama orange. Dan sampai soal nomor 10, silakan ditulis soalnya di buku catatan matematika kalian. Soalnya ditulis dulu, kemudian nanti jawabannya boleh terpisah. Nanti nulis soalnya tidak harus dibuat kotak-kotak seperti ini, tidak apa-apa kalau nggak persis ya. Boleh ditulis 1, 2, 3 ke bawah, susun ke bawah ya. Silakan langsung dikerjakan. Kemudian, terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya Bu Guru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya di materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.